Nah, ini tadi saya Pak Kabit, saya sekarang udah tidak Kabit lagi, Rik. Pak Kabit, Pak Widodo itu nanti akan menggabungkan pesertanya di sini untuk berdiskusi tentang aneka dengan kamu atau tentang Siap. pengalaman kamu untuk Siap, Bu. memotivasi adik-adik ini agar lebih berkembang, bisa berkembang di dalam karir dan di dalam perannya sebagai seorang ASN. Mas Jovan bisa digabungkan kelasnya Pak Widodo, Mas Jovan? Siap Ibu, bisa sekarang Ibu, saya move-kan Bu. Ibu, bisa Bu. Saya tutup pintu dulu. Ya. Saya share ininya profil kamu ya, Rik, Boleh, ya? Bu, boleh. Sebentar. Nah, tadi saya simpan di mana? Lupa, Rik. Atau kamu aja yang share, Rik? Boleh, Bu. Sabar. Oke. Ya, oke, silakan, Rik. Saya lupa taruh tadi pagi. Nah, ini teman-teman sudah gabung. Di share screen ini, di share ini. Rik, di... Oke. Baik, teman-teman dari kelasnya Pak Widodo. Siap. Siap semua. Hadir semua teman-teman yang dari kelasnya Pak Widodo. Siap, Bu. Ya, Ya, ini untuk motivasi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Saya hadirkan kakak kalian. Ini namanya Richard Mane, ya. Saya menyebutnya Richard Mane. Saya menganggap Richard Mane ini termasuk orang yang bisa menerapkan aneka dengan baik, ya. Termasuk pada bagaimana dia komitmennya mengembangkan kompetensi hingga dia bisa diterima di American University di Washington DC, ya, dengan beasiswa dari LPDP. Ya, nanti banyak cerita yang dari Richard, dari Ricky ini saya yakin akan memberikan insight untuk adik-adik sekalian di dalam berkarir sebagai ASN. Ya, Ricky, sudah siap, Ricky? Siap, Ibu. Oke, silakan. Kamu mengenalkan diri kamu dulu ya. Ini adik-adikmu semua. Silakan. Ya, waktu Siap. saya serahkan. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Halo teman-teman semua. Saya panggil teman-teman biar lebih santai. Nama saya Ricky, itu nama lengkap saya, Ansgarius Richard Manek. Saya Purna Praja Angkatan 23 dari NTT, bekerja untuk pemerintah Kota Ambon, tetapi sekarang sedang melanjutkan pendidikan Master Public Policy di American University, Washington DC. Saya kira teman-teman sudah banyak mendengar dari Ibu Ari terkait apa itu aneka, bagaimana keadaan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja kita. Saya rasa kayaknya cukup. Bisa di stop share nggak nih, Bu? Oke. Saya kira teman-teman sudah banyak mendengar dari Bu Arit terkait macam-macam problema di lingkungan kerja. Terlebih teman-teman mungkin sudah setelah lulus dari IPDN sudah ke Pemdanya masing-masing untuk sedikit mencicipi dunia kerja. Sebenarnya materi ini adalah salah satu materi yang menarik di Prajabatan selain CLBK. Jadi selain CLBK, selain ketemu pacar-pacar yang di IPDN dulu, ini materi yang menarik. Kamu apa itu? Bikin CLBK segala, bahaya itu. Ya Ibu, kalau dulu Prajabatan
kesempatan Ibu untuk ketemu teman-teman, ketemu Ya. mantan pacar juga. Oke, iya, ya. Teman-teman, Ricky ini angkatan berapa? Kamu sudah sampai Angkatan 23 Ibu, lulusnya tahun angkatan 2016. ya. Sewaktu menjadi peserta Latsar, saya anggap dia orang yang serius, ya, orang yang kemudian low profile, ya, kemudian juga berkomitmen untuk penerapan aneka, ya. Dia sekarang seharusnya sudah tidur, ini udah malam ini. Dia sekarang pada posisi hari Selasa, ya, kamu Riki ya di sana. Ya Ibu, hari Selasa Ibu, betul. Hari Selasa jam malam ini, ya. Jam 11 Silakan. lewat. Ya, silakan dilanjut untuk menceritakan kenapa kamu bisa sampai tersasar di Amerika. Ya, 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 silakan. Yuk. saya coba kaitkan sedikit dengan nilai-nilai aneka. Jadi kita mungkin bicara sedikit mengenai aktualisasi nilai-nilai aneka ke depan. Kita sedikit bicara mengenai future. Saya kira jawabannya cukup simpel, dengan mengembangkan diri terus-menerus dan terus beradaptasi dengan perubahan. Kalau Presiden John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika, dia bilang, change is the law of life. Perubahan adalah hukum dari kehidupan. Kalau mungkin teman-teman familiar dengan doktrin populer di IPDN, bunyinya kurang lebih seperti berubahlah, kalau tidak perubahan itu yang mengubah Anda. Jadi ini adalah salah satu core nilai dari mungkin nilai-nilai yang bisa diserap dari aneka itu sendiri, dan menjadi PNS di tahun-tahun ke depan tentunya tuntutannya makin tinggi, orang punya ekspektasi berlebih untuk kita, dan kalau kita mau survive kita harus berubah. Personally, cara saya untuk set diri saya untuk tetap up to date dengan perubahan adalah dengan kuliah lagi di luar negeri. Tentunya dengan beasiswa. Saya akan coba berbagi pengalaman saya selama kuliah setahun belakangan ini di US, yang banyak membuka wawasan saya tentang pendekatan-pendekatan baru dalam menyikapi masalah, terutama yang berkaitan dengan personal development atau pengembangan diri. Yang pertama adalah starting over atau mencoba kembali. Saya coba ilustrasikan dengan filosofi pendaki. Jadi kalau di sini kita memulai kelas, ada namanya kelas 101, itu adalah kelas basic, dan biasa dosen-dosen di sini menggunakan filosofi ini untuk membuat kita punya perspektif yang sama dengan dosen. Jadi filosofi pendaki itu kurang lebih seperti ini. Ketika mendaki gunung, ketika kita sudah sampai di 2/3 atau di setengahnya, dan kita menemukan jalan yang sulit, menemukan jalan buntu yang sudah tidak bisa diakses lagi, kita cenderung tidak mau turun ke kaki gunung dan mencoba jalan baru dengan rute yang berbeda. Atau kurang lebih kita takut untuk mulai belajar dari nol lagi. Dan prinsip-prinsip ini sudah dipakai oleh beberapa orang besar, salah satunya Elon Musk yang punya Tesla, yang punya misi untuk menjajah tata surya. Dia memegang prinsip ini untuk tidak takut mulai dari nol. Dan ini kurang lebih sama ketika saya mempersiapkan diri untuk melamar beasiswa, mulai belajar dari nol. Saya tidak terekspos banyak dengan bahasa Inggris, jadi saya belajar dari ABC sampai XYZ. Jadi teman-teman yang masih brand new, yang masih segar, yang masih baru lulus, tolong bawa mentality ini di dunia kerja, bawa mental ini di dunia kerja. Jangan malu, jangan takut untuk belajar dari nol. Jangan takut bilang saya tidak tahu dan saya mau belajar lagi. Ini salah satu value yang penting ketika di dunia kerja, karena ini akan membuat hidup teman-teman mungkin lebih berarti dan lebih sehat.
Kedua adalah menggabungkan hal-hal yang tidak semestinya digabungkan. Kalau ini prinsipnya adalah mungkin ini lebih beririsan dengan aspek inovatif. Jadi seperti sirkus, kalau kita lihat gajah, kita lihat gajah saja mungkin tidak menarik, atau kita lihat bola saja tidak menarik. Rick, sebentar Rick. Ya Ibu. Share screen-nya dimatikan saja Ya, biar teman. Ya, oke. Ya, oke, biar bisa ngelihat kamu ini teman-teman. Ya, Oke, kamu semakin ganteng kok ini. Ya. Terima kasih Bu. Yuk, lanjut. Ya. Jadi saya ulangi, pelajaran kedua yang berarti adalah menggabungkan hal-hal yang tidak semestinya digabungkan. Hal ini mungkin seperti sirkus. Kalau teman-teman lihat gajah saja, mungkin itu tidak terlalu menarik atau biasa saja. Dan kalau lihat bola itu biasa saja, seperti bola pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat gajah dan dia bisa juggling bola, dia bisa bermain bola, itu sesuatu hal yang spesial. Jadi pendekatan rebranding pariwisata dan berbagai aspek lain di negara-negara maju, di US, di Jepang, di Korea, di Dubai, mereka semua lakukan itu. Mereka coba menjadi lebih inovatif, mengcombine hal-hal yang tidak seharusnya dikombine. Dulu di tahun 2016 ketika membuat laporan aktualisasi, saya mencoba hal-hal yang kayak tidak sewajarnya dilakukan oleh teman-teman ketika prajabatan. Ketika teman-teman dulu prajabatan, mereka lakukan SOP, bikin SOP dan hal-hal yang spesifik terkait administrasi perkantoran. Waktu itu saya cuma bikin sosial media dan pembuatan sosial media untuk dinas dan mengisi konten manage konten di website. Dan walaupun itu hal yang mungkin kecil, hal yang sederhana, tetapi hal itu kurang lebih membawa hasil yang cukup memuaskan bagi tempat di mana saya melakukan habituasi. Jadi ketika itu ada semacam testimoni dari orang-orang, dari masyarakat yang mengunjungi website, ketika para teman-teman waktu itu, saya dan teman-teman di situ, pengunjung websitenya bertambah lebih dari 100%, dan itu kurang lebih membawa dampak yang positif bagi organisasi tersebut. Sebenarnya konsep ini saya pakai juga untuk dapatkan beasiswa kuliah di US, yaitu belajar dari nol dan mencoba jadi unik. Saya cerita sedikit, konsep dari nol itu memang sesuatu yang berat, tetapi konsep ini sangat penting untuk improvement, untuk bawa teman-teman ke next level. Apapun itu, mungkin percintaan, untuk kembali belajar memahami pasangan dari nol, untuk membuat networking, untuk berkeluarga dan lain-lain. Lalu menjadi unik, mencoba berpikir out of the box. Kalau waktu mendaftar beasiswa, biasanya tim penyeleksi beasiswa mencari orang-orang dengan pemikiran baru, dengan pemikiran yang berbeda, yang inovatif, yang unik. Mereka biasanya tes dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup sederhana seperti, apa kekurangan Anda? Jadi beberapa kali saya mencoba tes beasiswa, pertanyaan ini selalu ada. Kalau kita jawab, saya susah percaya orang, saya susah percaya dengan teman-teman kerja saya, tim panelis mungkin akan berasumsi bahwa orang ini akan susah berbaur nantinya. Tapi kalau kita jawab dengan pendekatan yang lebih inovatif, dengan problem solving yang cukup kuat, kita jawab seperti dulu waktu itu saya jawab, saya susah percaya orang. Dia pertanyaannya simpel, apa kekurangannya? Saya jawab, saya susah percaya orang. Jadi saya menjadi lebih selektif
Dan saya mencoba mengenal orang-orang lebih dalam sebelum memutuskan untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Jadi dengan menjawab pertanyaan itu kita mengcounter kelemahan kita dengan hal-hal positif, dan hal-hal seperti ini sebenarnya yang dicari kalau memang kita ke dunia kerja atau kita berbuat apa saja untuk melihat pendekatannya lebih positif dan mungkin dari angle yang sedikit berbeda. Saya kira ini mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Saya kira teman-teman mungkin punya waktu yang terbatas, dan pesan saya untuk teman-teman semua, jangan buang-buang waktu, coba untuk mengontrol diri, arahkan diri teman-teman, pribadi teman-teman ke hal yang teman-teman inginkan, tentunya hal-hal yang positif. Saya punya satu quotes lagi, quotes favorit saya dari Mother Teresa. Itu bunyinya kurang lebih, you only live once, but if you do it right, once is enough. Kita cuma hidup satu kali, dan ketika kita lakukan satu kali itu dengan hal yang baik, hal yang benar, satu kali cukup. Dan kalau yang populer di sini, orang-orang Amerika biasanya bilang, we have two lives, and the second begins when you realize we only have one. Jadi kita punya dua kehidupan, dan yang kedua baru mulai ketika kita sadar bahwa kita cuma punya satu kehidupan. Kurang lebih ini Bu yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bawakan untuk teman-teman. Saya harap ini bisa berguna untuk teman-teman, bisa memberikan sedikit motivasi, sedikit inspirasi. Dan setelah ini apabila ada pertanyaan dan masih ada waktu dan dipersilakan oleh Ibu Ari, saya siap menjawab. Terima kasih. Oke. Ya. Halo. Bu. Halo, putus-putus ya. Halo Ibu. Ya. Ya, putus-putus ya. Halo. Oh, sorry. Tes. Ibu maaf, suaranya tidak kedengaran. Yes. Cek Bu Ari nampaknya sinyalnya jelek. Cek Bu Ari. Halo Jo? Bu. Halo. Ya Bu, siap Bu. Halo. Halo, siap Bu. Ya, dengar? Dengar Bu. Siap, dengar Bu. Sudah, suara saya sudah didengar? Bisa didengar? Dengar Bu. Bisa Bu. Bisa? Oke, ya, terima kasih. Ricky, terima kasih. Ya, luar biasa. Ini memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian. Silakan adik-adik sekalian, bagi yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Ricky, silakan. Ada Bu, satu. Silakan Bro. Sudah masuk? Halo? Sudah masuk? Sudah? Please ya Allah. Bisa difasilitasi yang lain. Ricky, tolong kalau saya jaringannya saya nggak masuk, langsung Ricky ini membuka pertanyaan ke teman-teman, ya.
di handle, tolong handle. Saya lagi mengalami trouble jaringan ini. Ya. Siap Ibu. Ya. Silakan Bro Febrito lanjutkan pertanyaan. Izin perkenalkan saya Stefanis PDN dari NTT Kakak. Jadi Siap. ada satu pertanyaan menarik. Pertama saya ingin apresiasi pencapaian kakak selama ini. Dari sejak lulus, kita tahu semua, angkatan kakak, angkatan 23 pertama kali disebar. Jadi dengan kondisi disebar itu dari Ambon, hal yang menarik buat saya, kakak masih bisa mencoba untuk meningkatkan diri atau dengan untuk luar negeri. Sementara teman-teman kakak dalam pemikiran pertama mereka bagaimana harus kembali ke daerah. Saya pikir mungkin pertanyaan dari saya, apa yang menjadi motivasi kakak ketimbang memilih kembali ke daerah sendiri dan mulai karir di tempat kita sendiri di sini, lebih memilih untuk meningkatkan diri dengan melanjutkan studi ke luar negeri, Kak. Sekian dari saya. Ya, Terima kasih. lanjut. Langsung saya jawab. Pertanyaan yang menarik. Jadi mungkin banyak teman-teman yang stres, yang memilih untuk cepat-cepat ingin pindah ketika ditempatkan di tempat tugas. Kalau saya justru penempatan itu memicu saya untuk bergerak ke arah yang positif. Jadi setelah tamat, kurang lebih kondisi saya ketika masih di NTT adalah kerjanya cuma pergi kantor dan hampir setiap minggu kita main futsal. Jadi kita sering kumpul dan mungkin itu zona nyaman setelah lulus. Jadi mungkin di dalam kampus kita banyak terkungkung dengan aktivitas-aktivitas itu saja. Dan ketika kita tamat banyak aktivitas-aktivitas menarik di luar sana. Tetapi setelah pindah tugas, penempatan di Ambon, itu saya berada di lingkungan yang menurut saya cukup baru. Di situ saya mulai berpikir untuk what next, maksudnya apa yang harus saya lakukan setelah ini. Kalau hanya pindah itu terlalu lama, menunggu 2 tahun dan itu harus banyak effort untuk sampai dapat SK untuk pindah. Jadi kalau menurut saya waktu itu saya mencoba untuk ambil kesempatan daftar beasiswa karena yang ada dalam pemikiran saya adalah seperti mungkin mendaftar PDN, semakin tahun itu semakin susah. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa saya tidak coba? Jadi mungkin yang memotivasi saya waktu itu adalah mungkin pertama pengembangan diri, yang kedua mungkin stress relief karena memang dengan berpikir seperti itu saya terhindar dari hal-hal yang membuat saya stres. Jadi ketika teman-teman lain memilih untuk pindah, saya memilih untuk bagaimana saya menghabiskan saya punya waktu untuk belajar bahasa Inggris dan tes bahasa Inggris dan mencoba berbagai macam beasiswa. Saya kira mungkin ini menjawab kalau punya pertanyaan terkait kenapa saya tidak pindah dan kenapa berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Saya rasa memang karena keadaan dan ada peluang untuk saya melanjutkan pendidikan. Sebenarnya itu jawabannya. Oke. Ya. Sudah Febrito ya? Ya. Siap, sudah, Bu. Ya, ada lain? Yuk, teman-teman yang lain. Ya, ini luar biasa ini. Ya, silahkan. Yuda Pratama, ya silahkan. Iya. Mohon izin kakak, izin memperkenalkan diri. Nama Yuda Pratama, asal pendaftaran dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Izin kakak. Izin bertanya kakak, kalau boleh tahu, mungkin apa dari pengalaman kakak apa saja kendala yang kakak alami dalam mendapatkan beasiswa LPDP khususnya ini kak. Terus bagaimana kakak menghadapinya? Terus juga mohon dikasih tips ataupun strategi untuk bisa mendapatkan LPDP ini kak. Terima kasih kak.
Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Kalau mengenai kendala, saya mungkin kendalanya adalah bahasa. Jadi saya terekspos dengan bahasa Inggris itu mungkin di kelas-kelas akhir waktu SD. Jadi memang bahasa Inggris saya cukup jelek. Dan untuk menghadapi kendala bahasa tersebut, sehabis pulang kantor saya belajar sampai jam 3 pagi selama hampir 1,5 tahun. Jadi saya memang komit, saya bikin jadwal, dan juga saya mencoba untuk berada di lingkungan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mencari beasiswa. Jadi saya mencoba mendekatkan diri di dalam lingkungan tersebut. Lalu untuk tips dan trik, mungkin pertama harus banyak mencari informasi tentang beasiswa, mungkin mengenai negara, tujuan studi. Yang kedua harus mengenal diri sendiri. Pertama mengenal kemampuan, mungkin kalau di mau tes beasiswa itu biasanya ada persyaratan-persyaratan. Coba cross check dari persyaratan-persyaratan tersebut, di mana hal yang saya lebih, di mana hal yang saya masih kurang. Mungkin kalau ada banyak mendapatkan, salah satunya memang dan kontribusi. Saya rasa teman-teman jadi PNS kontribusinya luar biasa untuk negara. Jadi kalau menurut saya mungkin dari sisi pengalaman, perbanyak volunteer, perbanyak kerja sosial, karena itu menjadi salah satu pertimbangan pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswa untuk kita, dan juga mungkin hal-hal teknis seperti bahasa dan seperti bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Dan mungkin itu hal-hal detail yang mungkin bisa didapat ketika banyak bertemu orang, banyak membaca, dan banyak mungkin nonton video-video di YouTube, banyak teman-teman yang sudah membahas itu. Kalau menurut saya mungkin hal-hal yang paling umum adalah coba perbanyak kontribusi, perbanyak aktif di lingkungan sosial, karena itu menjadi salah satu poin penting pemberi beasiswa untuk memberikan beasiswa untuk kita. Mungkin itu jawaban yang bisa saya kasih. Kalau memang ada lagi pertanyaan follow up, nanti saya bersedia untuk jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, proses panjang butuh komitmen tadi ya. Selain bagaimana kita menempatkan diri pada lingkungan yang tepat ya. Jadi kita memilih lingkungan yang tepat untuk kita bisa berkembang. Yuk, ada yang lain? Tadi dari Yuda sudah dimengerti ya, Yuda ya, sudah jawabannya? Oke, terima kasih. Yuk, yang lain, ada unek-unek atau pertanyaan yang lain? Halo? Ya, menarik ini sebenarnya, Riki. Terima kasih kehadirannya. Riki, cuman saya ingin bertanya, apa yang mendorong, yang paling kuat ya, mendorong Riki untuk sekolah di Amerika ya, yang paling kuat ya, banyak faktor ya tentu saja, tetapi apa yang mendorong yang paling kuat ya, mungkin karir, mungkin untuk lebih bermanfaat, atau apa yang mendorong kamu untuk kemudian harus sekolah di negeri yang jauh, dan saya kira tidak hal yang mudah untuk mengakses ke LPDP ke Amerika, itu hal yang susah. Juga apa yang kamu lakukan di sana juga bukan hal yang mudah ya, jauh dari keluarga, kemudian dengan kultur yang berbeda, tantangan yang luar biasa yang kamu hadapi pasti. Kira-kira apa yang mendorongnya, dan kemudian tantangan-tantangan di sana seperti apa? Nanti selanjutnya tentang nasionalisme. Oke, silahkan Riki. Siap, Ibu. Jadi motivasi terbesar saya adalah saya mencoba berinvestasi untuk generasi-generasi berikut, generasi-generasi saya atau orang-orang di sekitar saya, atau adik-adik
dari IPDN angkatan di bawah saya atau di atas saya mencoba untuk menjadi inspirasi karena menurut saya pencapaian-pencapaian ini menjadi hal yang positif bagi orang lain. Mungkin kita pernah tahu, teman-teman pernah tahu ada pemain bola Papua Salosa. Papua Salosa itu dia jadi pemain terbaik Indonesia. Semua anak Papua tuh bermimpi jadi Boa Salosa. Dan saya kurang lebih mau jadi seperti itu. Ketika saya dari segala kekurangan, dari segala keterbatasan, saya mampu ada di titik ini. Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin punya background pendidikan seperti saya, teman-teman yang dari perbatasan Indonesia sana, teman-teman dari golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka bisa punya mimpi yang sama karena saya pernah membuktikan bahwa itu bisa. Hal yang kedua mungkin menjawab tantangan kerja. Jadi tantangan kerja itu semakin kompetitif dan saya harus membedakan diri saya dengan orang lain. Saya harus punya skill yang orang lain tidak punya. Dan tentu saja mendorong saya untuk berkontribusi lebih. Karena kita perlu upaya-upaya inovatif. Kalau kita di Ambon, kita mencoba rebranding kota. Ambon terkenal dengan supaya kita berkomunikasi dengan pihak-pihak luar yang bisa membantu kita untuk rebranding. Seperti di Ambon kita punya program untuk bagaimana memperkuat jadi puji Tuhan sekarang Ambon sudah terkenal dengan sebagai kota musik dunia, dan itu salah satu tuntutan kenapa kita harus belajar dan dipaksa oleh wali kota untuk mencoba untuk mengaksal hal-hal seperti itu karena itu berguna. Dan kurang lebih itu 3 alasan terbesar saya kenapa harus kuliah di luar negeri dan harus kuliah master. Kalau mengenai tantangan-tantangan di sini, tantangan di sini sebenarnya adalah yang pertama, kalau tantangan belajar sebenarnya tidak terlalu berbeda. Ini negara demokrasi, konsepnya kurang lebih sama, tetapi tuntutan-tuntutan di sini memang agak sedikit berbeda. Jadi sebelum kelas kita sudah harus membaca berbagai macam bahan bacaan. Jadi ketika di kelas kita harus berdiskusi. Di dalam kelas itu kebanyakan berdiskusi, dan ketika kita tidak punya persiapan yang cukup, kita akan keteteran. Dan kalau kita sudah tidak mengerti satu, susah kita connecting the dot untuk mengerti materi. Mungkin itu dari sisi perkuliahan. Kalau dari sisi budaya di sini, karena Amerika ini negaranya banyak imigran, jadi kultur mungkin toleransinya tuh agak lebih tinggi, dan basically tidak ada hal-hal yang membuat saya susah di sini terkait dengan culture. Ya, tidak ada diskriminasi. Kebetulan di sini saya teridentify seperti orang-orang yang Black American, jadi kayaknya tidak pernah mengalami diskriminasi, tapi mungkin ada. Oke, iya, luar biasa, Ricky. Iya. Kemudian saya ingin melihat atau coba ceritakan pandangan teman-temanmu di sana terhadap Indonesia. Ya, bagaimana pandangan teman-temanmu yang dari Amerika atau dari negara-negara lain tentang Indonesia? Ya. Saya kira ini pertanyaan yang menarik, dan ini ada PR besar untuk kita. Jadi ada beberapa teman dari Afrika, bahkan dari Eropa, mereka tidak tahu tentang Indonesia. Oh. Mereka tidak tahu Indonesia itu ada di mana. Betul. Mereka mungkin Bali mereka pernah dengar, mereka pernah ada dalam bucket list mereka, tapi mereka tidak tahu term Indonesia. Mereka tidak tahu bahwa Bali itu ada di Indonesia. Dan PR besar kita untuk
join international conversation, join dalam diskusi-diskusi internasional, karena kita sebenarnya punya cerita-cerita bagus, cerita-cerita menarik mengenai nilai-nilai yang ada di Indonesia, tetapi mungkin karena keterbatasan bahasa dan agak sedikit tertutup, kita Joban tolong direkam ya Mas Joban. Ya, oke, yuk lanjut. Kita kurang terekspos, kurang melibatkan diri di dalam diskusi-diskusi internasional. Kita kalah dengan India, kita kalah dengan teman-teman kita yang dari Filipina. Mereka banyak membawa cerita-cerita dan orang lebih familiar dengan mereka karena ada cerita-cerita dari mereka yang mereka bawa, dan mereka sangat aktif join dalam international conversation. Jadi kalau menurut saya ini ada PR besar mengenai bagaimana pandangan teman-teman dari negara lain untuk kita di Indonesia. Dan saya kira dengan jumlah kita yang banyak, dengan kemampuan teman-teman, hal ini tidak mustahil untuk diwujudkan untuk join international conversation. Saya rasa itu, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, Ricky, kamu sudah belajar tentang kebijakan publik, ilmu kebijakan publik ya. Bagaimana kamu memandang peran adik-adik sekalian di dalam nanti terlibat di dalam kebijakan publik ya, karena mereka masih baru ya, masih berproses. Kira-kira peran apa yang kamu harapkan dari mereka? Apakah dia juga harus meningkatkan pengetahuan atau gimana? Silahkan Ricky. Kalau yang saya pahami, kalau kebijakan itu sebenarnya cuma seperangkat aturan. Itu aturan yang mengatur teman-teman, mengatur, ada banyak tingkatannya dari yang di level daerah sampai nasional. Kalau menurut saya, hal yang pertama harus dilakukan teman-teman itu adalah jangan takut. Di dalam dunia kerja tuh jangan takut untuk bilang saya tidak tahu. Itu hal yang penting untuk teman-teman pahami. Dan kalau bisa ketika teman-teman mulai bekerja, masuk di kantor, sebisa mungkin teman-teman tanya, saya punya tugas apa? Itu harus teman-teman catat. Saya punya pengalaman buruk dengan hal-hal seperti ini, dan di Amerika saya belajar ada teman-teman kelas yang kerja di pemerintah federal, pemerintah daerah. Jadi agreement-nya jelas. Ketika masuk, mereka tidak mau tahu, mereka akan tanya. Mereka punya responsibility apa. Jadi kalau teman-teman kerja, jangan bingung-bingung, jangan memandang teman-teman baru dan teman-teman kurang percaya diri dan seolah-olah tidak paham culture organisasi. Teman-teman ketika dapat SK, teman-teman ditempatkan di mana, teman-teman masuk, kalau ada atasan, kalau ada kasubag atau apapun itu jenjangnya, sebisa mungkin teman-teman tanya. Soalnya itu akan memberikan teman-teman cara berpikir, memberikan teman-teman kejelasan apa yang harus teman-teman lakukan dan apa yang harus teman-teman tidak lakukan. Dan itu menjaga teman-teman untuk keep in track, tidak keluar dari track, tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Mungkin ini kalau dari sisi implementasi. Aduh, saya mengalami kendala. Halo? Halo Ibu. Oh, ya, oke. Ya, saya internetnya mati ini, Mas. Jadi saya harus tethering. Oke,
Ada pertanyaan dari teman-teman, dari peserta Latsar? Ayo silahkan, mumpung ada Riki ini. Besok kita undang di dalam kajian analisis kebijakan suatu ketika. Nanti kita undang dia ngobrol untuk analisis kebijakan. Ya. Ada teman-teman yang mau menanyakan? Silakan raise hand. Tidak ada. Tiap kontingen minimal satu, yang belum kontingen mana nih? Dari Jawa Timur belum. Tuh. Belum. Sapa adik-adikmu? Ya, silahkan Riki, handle aja. Jawa Tengah. Ayo. Arum, silahkan Arum. Ini dari Banyuwangi, Aswar Anas ini, luar biasa dinamika pemerintahan daerahnya di sana. Silahkan, Arum. Mohon izin Kak, izin bertanya. 1,5 tahun untuk belajar bahasa itu kan tidak selalu mulus ya Kak, pasti ada maksudnya naik turunnya. Apa yang membuat Kakak have fun menjalani itu semua gitu Kak? Soalnya kalau masalah bahasa pasti semua masalah bahasa Kak, termasuk saya. Saya juga pengen kayak Kakak, tapi kalau bahasa sungguh kurang Kak. Terima kasih Kak. Struggle, saya jujur banyak susahnya. Saya ketika baru buka halaman pertama, sokap-sokap sudah datang jemput main futsal. Agak pusing memang. Saya baru mulai, jadi ketika pulang main futsal, apa yang saya pelajari saya sudah lupa. Stres. Jadi itu susah, itu perlu komitmen, dan saya rasa kalau saya waktu itu mungkin saya mencoba untuk bangun saya punya environment sendiri, saya bangun saya punya lingkungan. Jadi saya punya pacar, saya punya saudara-saudara, saya suruh berbahasa Inggris semua. Saya tidak peduli. Jadi saya punya kakak perempuan, kalau dia mau hubungi saya, dia wajib berbahasa Inggris. Itu begitu punya dengan saya punya mantan pacar. Jadi tapi itu membawa hal positif. Jadi saya dengan pacar saya itu kita sama-sama kuliah di luar negeri. Dan saya rasa orang-orang terdekat, orang-orang yang kita attach, kita mungkin dekat personally. Kalau saya dekat dengan saya punya kakak dan saya punya pacar, saya paksa dua orang itu untuk ikut saya punya mau. Mungkin ini cara mungkin terlalu personal atau cara yang mungkin agak gila, tapi ini sudah pernah terbukti jadi. Ini kalau menurut saya ini cara saya, dan coba kalau saya mungkin gampang terpengaruh lingkungan, jadi sebisa mungkin saya mencoba untuk tidak banyak teman, saya batasi saya punya pertemanan, batasi saya punya pergaulan, karena saya butuh fokus. Jadi memang awal-awal sangat stres, karena belajar bahasa itu sangat tidak mudah bagi saya, dan gangguan-gangguan itu banyak sekali. Kita baru belajar, ada banyak teman-teman yang datang, teman-teman yang perjalanan dinas luar daerah datang dan ajak kita nongkrong ke sana kemari. Itu memang membuat pusing. Tapi kalau memang betul-betul mau, jangan malas. Kalau malas, jangan coba-coba mimpi. Karena kalau persiapannya tidak kuat, sampai di sini kita akan lebih stres. Di sini kalau memang kita bahasanya tidak kuat, mentalnya tidak kuat, kita akan cepat down dan mungkin menjadi neraka mungkin ketika kuliah di sini. Jadi kalau bagi adik-adik yang ingin kuliah di luar negeri, dimanapun itu, ini bukan sprint 100 meter, ini bukan 200 meter, ini long marathon. Jadi harus betul-betul mengidentifikasi, tahu kelemahan, tahu lingkungan, biar kalau pas persiapannya itu bisa lancar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ya, terima kasih Riki. Ini video saya tidak nyalakan karena saya gangguan jaringan. Untung Riki waktu nginap di rumah saya tidak memaksa saya pakai bahasa Inggris.
bersyukur saya. Jadi saya tidak dipaksa untuk pakai bahasa Inggris. Kalau dipaksa saya suruh keluar dia, nggak nginep di rumah saya. Ya, oke. Ini menarik ya. Jangan malas. Kalau malas jangan bermimpi ya. Ini penting sekali kita hayati ya. Tapi tentu saja setiap orang punya mimpi. Sehingga jangan malas untuk mendukung mimpi kita. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Silahkan. Ini mumpung kesempatan bagus sekali. Ricky meluangkan waktu. Ini nego saya dengan dia cukup ini juga. Ya, yuk. Saya Bu. Ya. Handitya, kok pakai punyanya? Oh, ya, Liz, silakan Liz. Ya. Ya Bu, izin saya mau tanya, dulu gimana tipsnya dalam memilih universitas dan negara yang akan kakak ini tuju untuk ambil beasiswanya. Terus dulu berapa kali kakak apply beasiswa ini kak ke LPDP, ke Bappenas atau sama beasiswa dari kementerian-kementerian atau gimana kak? Makasih kak. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kamu kok kelihatannya beda sih, Ki? Awas ya. Salah fokus, Bu. Sorry. Oh iya itu. Memang Liz itu bikin salah fokus dia memang. Yuk. Jadi untuk persiapan sendiri untuk apply beasiswa itu kebetulan sebelumnya saya banyak apply tapi bukan untuk beasiswa S2 tapi seperti short course, itu seperti pelatihan-pelatihan di luar negeri. Ada sekitar 3 pelatihan sebelumnya yang saya apply dan puji Tuhan semuanya gagal. Saya banyak belajar dari aplikasi-aplikasi yang saya buat untuk melamar program-program tersebut. Bahkan ada beberapa program yang saya daftar lalu sama sekali tidak diberitahukan bahwa saya lulus atau tidak. Jadi tiba-tiba saya lihat ada beberapa orang yang mungkin saya kenal waktu itu mendaftar juga, mereka sudah pergi dan saya sama sekali tidak diberitahu bahwa saya gagal. Dan dari situ saya banyak belajar. Kebetulan untuk beasiswa S2 ini beasiswa yang pertama kali saya daftar dan puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk dapat beasiswanya. Tetapi setelah saya dapat beasiswa, saya masih daftar 2 beasiswa lagi. Saya mau coba sejauh mana saya punya kemampuan untuk dapat beasiswa yang lain. Jadi setelah saya lulus awal tahun 2019, saya daftar lagi beasiswa untuk ke Australia sama ke New Zealand. Dan lagi-lagi saya tidak lulus. Dan itu menurut saya tidak menjadi masalah karena saya bisa tahu kemampuan saya ternyata untuk dapat beasiswa itu belum. Dan untuk tips memilih universitas dan memilih negara, saya kira karena saya bekerja untuk pemerintah dan negara yang terkenal pemerintahnya kuat dan demokratis itu Amerika. Dan kenapa saya pilih di Washington DC, karena Washington DC ibu kota pemerintahan, jadi tempat yang bagus untuk membangun relasi sesama orang-orang pemerintah dan melihat juga approach yang mereka miliki untuk hadapi masalah-masalah di sana. Saya kira itu salah satu. Salah duanya adalah saya ingin membuat personal branding. Saya ingin orang-orang kenal saya dan ketika mereka berbicara tentang saya, mereka bisa relate dengan universitas saya, dengan universitas yang saya tuju sekarang di American University di Washington DC, dan secara tidak sadar mereka sudah berpikir bahwa saya orang pemerintahan. Jadi saya ingin ada sense itu. Jadi kurang lebih itu jawaban dari saya kenapa saya pilih universitas di Amerika dan universitas di kota saya di Washington DC, di ibu kota negara Amerika, dan kegagalan-kegagalan saya sebelumnya untuk sampai tempat ini sekarang. Ya, Liz bisa jawabannya sudah ya. Liz, mana Liz? Ya. Liz menghilang. Oke. Ya, teman-teman, Ricky ini pergaulannya luar biasa. Kadang saya
loh kok Ricky kenal dengan Tuti, salah satu teman saya yang di NGO. Jadi dia tidak hanya menutup diri pada lingkungan di Ambon saja atau Belu saja, tetapi membuka jaringan lebih luas. Dan mungkin salah satu kuncinya yang kemudian mempengaruhi kepribadian Ricky yang kuat itu adalah itu pertemanan mereka. Jadi Ricky memilih teman-teman yang kebetulan mensupport dia berkembang dengan baik. Ya, dia benar-benar saya kaget, ternyata dunia ini sempit loh, kok kenal Tuti, kenal ini, oh ternyata memang kamu yang hebat, Ricky yang hebat. Iya. Baik, ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Yuk. Yang dari Bali belum nih kayaknya. Yuk, dari Bali, Wayan. Silahkan Wayan, ayo. Kakak izin memperkenalkan diri, nama Iwayan Eka Sindriawan, asal pendaftaran Provinsi Bali. Izin kakak, di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara membangun motivasi diri agar biarpun kita kuliah di luar negeri tetap dapat memiliki prestasi yang baik. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kebanyakan orang-orang yang mendapat beasiswa merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Nah, dan di sini bagaimana cara kakak untuk menyiasati hal tersebut untuk tetap memiliki prestasi yang baik di luar negeri? Terima kasih. Terima kasih bro. Pertanyaan yang bagus. Kalau menurut saya, ketika kita sudah sampai di luar negeri, salah satu yang mendrive kita untuk tetap mencoba untuk tunjukkan yang lebih baik, ada banyak. Salah satunya adalah ekspektasi orang-orang dengan kita. Jadi ketika kita lulus, kita pulang ke daerah, mungkin seperti teman-teman yang baru lulus dari PDN dan terjun ke dunia kerja, orang akan menganggap kita bisa semua. Orang menganggap kita serba bisa. Segalanya kita bisa handle. Dan itu menjadi hal yang menakutkan untuk saya. Jadi sebisa mungkin saya mencoba untuk menggali potensi saya, menggali apa yang saya bisa lakukan, yang bisa saya maksimalkan. Karena ada banyak orang yang mengharapkan saya untuk berbuat banyak hal. Itu hal yang pertama untuk mendorong saya kenapa harus tetap keep motivated. Dan hal yang kedua mungkin berkaitan dengan lembaga pemberi beasiswa. Jadi kita punya standar dari lembaga pemberi beasiswa untuk capai IPK minimum untuk tetap dapat beasiswa. Jadi memang kita harus komit untuk kejar nilai itu. Kalau tidak, kita akan terlantar di sini karena kita tidak dikasih uang saku dan mungkin kita akan putus sekolah. Mungkin itu, dan saya rasa kayak satu hal mungkin karena sebagai manusia kita hidup dalam sistem, kita hidup dalam kelompok. Mungkin teman-teman pernah dengar satu ungkapan yang cukup lucu bagi saya, itu katanya seperti ini. Hiduplah walaupun tidak berguna. Itu ungkapan yang cukup menyentil karena memang kita hidup dalam sebuah sistem. Jadi even kita meninggal itu banyak orang-orang yang sedih. Seperti itu, mungkin seperti saya. Kalau saya mempunyai nilai yang jelek, banyak orang-orang yang sebenarnya saya tidak care dengan mereka, mereka sedih. Mereka rasa hal-hal yang negatif berdampak pada mereka juga. Dan yang terakhir mungkin berkaitan dengan nasionalisme, ini ada harga diri. Ketika saya berdiri di kelas, orang tidak mengenal saya dari NTT, orang tidak mengenal saya dari kabupaten mana. Orang mengenal saya dari Indonesia, dan jiwa-jiwa budaya-budaya Indonesia takut akan omongan orang dari luar mungkin ada juga, dan mungkin itu bisa jadi alasan-alasan saya untuk tetap mengejar nilai-nilai atau tetap termotivasi untuk lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik.
mungkin dari segi akademik seperti itu. Oke, ya. Siap, terima kasih, Terima Kak. kasih. Ya, Wayan, makasih. Ada pertanyaan lagi? Ayo, teman-teman. Dari Sumba? Siapa yang dari Sumba? Adakah? Atau dari mana? Yuk, ada yang mau bertanya? Silahkan Raisen. Yang Polpra. Apa? Yang ada satu instansi di kampus namanya Polpra, Ibu. Oh, Polpra. Apa itu? Mereka yang biasa banyak bicara di kampus, jadi mereka harus bicara. Oke, silahkan handle, Ki. Izin Kakak izin bertanya. Izin, Ya, yuk Aris, yuk mantap Aris, yuk. Kakak izin menjelaskan di sini saya juga bukan Polpra, tapi saya izin bertanya kan. Jadi Silakan. pada saat proses belajar mengajar di PDN itu Kak, saya ini mau bertanya masalah bahasa lagi Kak. Saya ini sebagai orang Indonesia saja kadang belajar dengan bahasa saya sendiri kadang tidak mengerti kan. Apalagi kalau belajar bahasa orang gitu kan. Jadi kalau menurut Kakak itu dalam proses belajar mengajar di sana itu kita bahasa Inggrisnya itu harus betul-betul advance atau biasa-biasa saya sebenarnya bisa asal kita usaha lebih gitu kan. Soalnya pakai bahasa Indonesia saya kadang susah kan, apalagi pakai bahasa Inggris. Terima kasih kan. Siap. Saya coba jawab mengenai kendala bahasa. Jadi ketika kita daftar kampus, ada skor-skor bahasa Inggris tertentu yang harus kita penuhi. Kalau di kampus saya ini skor bahasa Inggrisnya cukup rendah. Kita bisa masuk dengan 6,5 sampai 7 untuk tesnya namanya tes IELTS. Jadi kalau untuk memahami materi sendiri, menurut orang-orang, menurut pihak universitas, kalau kita sudah sampai di level bahasa Inggris, saya lupa termsnya, tapi itu intermediate ke advance, itu ekspektasi mereka dan menurut serangkaian penelitian yang sudah mereka lakukan terhadap kompetensi bahasa, itu sepertinya kita sudah mampu untuk menyerap apa yang menyerap materi-materi modul-modul pembelajaran di kampus. Itu kurang lebih seperti itu. Mengenai bahasa sendiri, sebenarnya bahasa Inggris ini salah satu fokus dari IPDN. Saya rasa di angkatan saya sudah ada bilingual, kelas bilingual kalau tidak salah, mungkin sampai sekarang masih ada kelas bilingual. Dan saya kira ketika saya waktu itu Nindya Praja ada 8 mata kuliah dan 7 mata kuliahnya itu menggunakan bahasa source-nya bahasa Inggris. Dan saya cukup struggle untuk menyelesaikan satu bab, even cuma beberapa halaman, tetapi waktu itu karena ada beberapa dosen yang cukup strict, yang cukup agak keras, terpaksa saya menyelesaikan satu bab, dan itu mungkin salah satu starting point saya kenapa saya kepengen belajar bahasa Inggris. Dan juga mengenai bahasa Indonesia sendiri, terlebih saya mungkin dari Indonesia Timur, saya punya mother tongue, itu saya punya bahasa ibu, banyak mempengaruhi cara berbahasa Indonesia saya, dan kadang-kadang insecure di PDN karena ketika kita berbicara kita dipaksa untuk menggunakan satu dialek, satu aksen tertentu untuk dapat kesepahaman. Kalau menurut saya untuk kendala bahasa bagaimana mengerti dalam kehidupan sehari-hari di US itu kurang lebih mungkin di level rata-rata, tidak usah terlalu advance kalau untuk sekedar berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Tetapi kalau untuk di kelas, untuk speaking mungkin, untuk bicara mungkin tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu strict. Tetapi kalau untuk menulis itu sangat-sangat dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan upaya untuk sampai di level tertentu. Soalnya di level master di sini ekspektasinya beda untuk mahasiswa-mahasiswa master. Untuk
banyak menulis. Jadi setiap minggu itu kita punya 4 paper yang harus kita tulis. Kalau kita ambil 4 kelas atau 3 kelas. Jadi kalau menurut saya pengaruh bahasa itu signifikan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Dan untuk bahasa mungkin spesifiknya, kalau bahasa Inggris itu writing-nya harus kuat kalau mau kuliah keluar, kalau speaking-nya di level rata-rata bisa. Terima kasih. Oke. Ya, Haris, begitu Haris ya, struggle itu ya. Dia pernah merasa tidak nyaman juga dari NTT di STPDN karena aksennya berbeda ya, aksennya berbeda. Ini dia pernah seperti itu, tapi struggle, ya. Oke. Ada yang lain? Teman-teman? Yuk, satu orang lagi, satu peserta lagi, silahkan. Ya. Jawa Tengah belum, Bu. Jawa Tengah, Bu. Yuk, Jawa Tengah siapa? Jawa Tengah, yuk. Jawa Tengah ini biasanya malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Ayo, siapa? Jawa Tengah. Sudah. Oke. Baik. Siapa? Ada? Taufan, Bu. Taufan Rinaldi, Bu. Oke. Taufan. Taufan, silakan Taufan. Taufan. Selamat pagi Kakak. Saya izin bertanya Kakak, saya mau bertanya bagaimana Kakak bisa membentuk environment yang tepat dan bisa berani untuk menolak ajakan-ajakan buruk dari sokap-sokap, dari sokon-sokon, karena di sini sokon-sokon saya ini banyak pengaruh buruknya. Jadi tidak membangun lingkungan yang tepat. Bagaimana Kakak bisa membangun lingkungan yang tepat itu sendiri? Karena lingkungan tepat itu bisa mempengaruhi ke depannya kita nanti. Astaga. Ini pertanyaan menyerang. Terima kasih Kakak. Siap. Terima kasih. Kalau saya mungkin teman-teman mungkin sering pernah lihat berita beberapa minggu belakangan ini mengenai ghosting. Mungkin itu metode yang saya pakai seperti yang digunakan anak presiden. Jadi kurang lebih saya coba menghilang dari peredaran, coba untuk jadi silent reader di grup WhatsApp, mencoba untuk tidak merespon apa-apa ketika ada ajakan, dan mencoba untuk hilang dari pergaulan. Jadi itu kira-kira yang saya lakukan ketika bergaul, dan kebetulan waktu itu ketika saya pindah tempat tugas, tidak banyak teman-teman, jadi lebih mudah untuk ghosting. Jadi kurang lebih itu yang saya lakukan, bro. Terima kasih. Iya, menarik ini. Ada cerita dari Bapak Riki, dari suami Pak Toro, tentang Bupati Dogiai. Bupati Dogiai dari Papua juga hal yang sama dilakukan Riki. Dulu sewaktu kuliah di Jogja, dia menarik diri dari asrama. Jadi dia tidak masuk pada asrama Papua. Ya, karena apa? Di asrama itu tradisi dari Papuanya itu melekat, masih dibawa ke sini. Kemudian dia kos sendirian di daerah Janabadra kalau nggak salah, di daerah sebelah ke barat, dan sendirian dia menjauhi teman-teman atau lingkungan yang dalam tanda petik akan merusak komitmennya dia untuk menyelesaikan sekolah. Dan mungkin itu mirip yang dilakukan dengan Riki. Jadi menempatkan diri pada lingkungan yang tepat untuk berkembang dan maju. Itu penting. Ya. Mungkin ada yang lain, teman-teman? Halo, ada yang lain? Satria, Bu. Satria tadi mau tanya. Satria, boleh satu orang lagi. Satria, silakan Satria. Satria Kuku. Yuk, Satria, yuk. Silakan, nggak apa-apa. Satria Kuku atau Satria siapa? Satria Permana, Bu. Satria Permana. Satria Permana, Bu. Satria Permana. Malu-malu. Ya, Satria Permana, silakan. Satria Permana. Oke, silakan. Saya sebenarnya mau tanya dari tadi, Bu, cuman baru kesampaian sekarang. Yo, rapopo, ya nggak apa-apa, yuk.
izin bertanya kakak. Di Amerika kan kita tahu kakak, kehidupannya itu sangat global sekali, sangat modern lah, sangat maju daripada bangsa kita. Nah, di situ kan kakak kan harus lebih selektif dalam memilih segala bentuk kebudayaan sana gitu. Nah, apa yang kakak lakukan gitu untuk tetap bisa menjaga diri dari budaya-budaya, mungkin budaya Amerika ya kakak, yang mungkin terlalu bebas, terlalu gini. Jadi nanti supaya kembali ke Indonesia itu jati diri kakak itu tetap jati diri sebagai orang Indonesia gitu. Apa tips dan triknya kakak? Siap. Terima kasih. Saya kira mengenai budaya di Amerika mungkin lebih mungkin seperti teman-teman yang lihat di TV. Di sini orang lebih individualistis. Mereka tidak peduli dengan orang-orang. Di sini mereka akan lebih fokus untuk dirinya sendiri. Mereka mencoba untuk sebisa mungkin tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan itu mungkin agak bertentangan dengan budaya kita yang lebih sosial, lebih senang hidup dalam kelompok. Mungkin ini salah satu poin yang saya anggap negatif yang mungkin saya tidak akan bawa pulang. Saya kira untuk menyerap budaya itu butuh waktu yang lama, dan ketika saya di sini beruntungnya saya langsung dihadapkan dengan pandemi ketika 3 bulan berkuliah. Jadi kurang lebih saya sekarang menghabiskan waktu saya berkuliah di rumah dan tidak banyak interaksi dengan teman-teman. Kita interaksi melalui Zoom meeting. Jadi mungkin untuk menyerap budaya-budaya yang negatif, yang mungkin dalam tanda kutip bebas, yang seperti yang disebutkan bro tadi, saya kurang terekspos, kurang banyak menyerap budaya-budaya tersebut, dan itu mungkin salah satu keberuntungan saya karena kuliah di tengah pandemi, dan saya harap ketika pulang saya tidak membawa budaya-budaya itu kembali ke Indonesia, dan secara tidak langsung mungkin tidak berdampak kepada orang-orang di sekitar saya ketika saya pulang. Mungkin ada yang saya bawa sedikit, tetapi mungkin secara tidak langsung kayaknya tidak berimplikasi untuk orang-orang di sekitar saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ricky. Luar biasa, ini sudah malam untuk Ricky. Jam 11 ya Ricky ya? Jam 11 malam? Atau jam 12? Sekarang di US kita ada adjustment waktu, jadi sebelumnya tuh kita waktunya tuh sama seperti waktu Indonesia Barat, tetapi di sini namanya setelah bulan-bulan pertengahan bulan Maret biasanya tuh selesai musim dingin, dan itu mataharinya biasa baru terbenam di jam 8 malam atau setengah 9, jadi waktunya tuh di-adjust, jadi waktunya agak sedikit lebih maju. Oke. Jadi saya di sini jam 12 malam sekarang. Oke, jam 12 malam. Udah waktunya istirahat juga walaupun di-adjust ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira cukup ya, karena Ricky baru ada penjadwalan untuk ujian. Kapan nanti suatu hari kami mohon lagi kesediaannya ya Rick untuk berbagi, memotivasi adik-adik sekalian. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari Ricky tentang nasionalisme, tentang semangat ya, tentang bagaimana struggle-nya dia ya, kemudian mensikapi lingkungan dan juga mensikapi perbedaan-perbedaan, utamanya tadi yang perlu kita menjadi PR kita, kenapa Indonesia tidak dikenal di antara teman-teman Ricky di Amerika. Saya persilahkan untuk penutup Ricky sebelum kita akhiri. Ya, ada pesan atau hal-hal yang perlu disampaikan Ricky sebelum kita akhiri? Mungkin pesan saya untuk teman-teman adalah jangan takut. Ketika kita keluar dari kampus, satu hal yang perlu teman-teman ingat, kita membawa
banyak nama, membawa nama keluarga, membawa nama pribadi, dan membawa mungkin kalau yang lebih jelas membawa nama institusi, membawa nama kampus. Saya minta teman-teman tidak boleh takut, karena mungkin teman-teman takut berbuat ini karena nanti dijudge bahwa, oh kenapa anak IPDN begini, kenapa begitu. Saya minta teman-teman jangan takut. Orang-orang yang berada di atas, di level-level atas, dimanapun itu sebenarnya orang-orang yang punya ketakutan sedikit. Jadi tidak boleh takut. Ketika teman-teman sudah dilahirkan, sudah ditempa sebegitu kuatnya di lembaga kita tercinta, ketika teman-teman bekerja, teman-teman ada di lingkungan, jangan sama sekali takut. Jangan pernah mau takut. Itu mungkin pesan dari saya untuk teman-teman semua. Tetap semangat, tolong jaga diri. Yang belum terima vaksin mungkin lebih hati-hati, lebih sering cuci tangan, lebih tertib, pakai masker, dan tetap jaga kesehatan. Selain itu, saya mungkin sudahi kata-kata saya, mungkin sudah terlalu panjang dan mungkin teman-teman sudah lapar. Selamat menikmati makan siang. Untuk Ibu Ari, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk terhubung dengan teman-teman, dikasih kesempatan untuk berbagi. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi inspirasi untuk lebih maju. Ya, terima kasih Ricky, luar biasa. Tentu ini menjadi inspirasi untuk teman-teman ya, menjadi semangat untuk teman-teman untuk maju, untuk Indonesia lebih berjaya. Baik, Ricky, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga kamu selalu sehat, jaga diri ya di sana. Saya selalu mengkhawatirkan kamu ya. Semoga kamu selalu sehat. Banyak yang mengkhawatirkan kamu, utamanya keluarga ya. Mereka pasti di era pandemi ini juga mengkhawatirkan kamu. Bikin mereka yakin bahwa kamu baik-baik saja, maju terus, semangat, dan saya doakan segera selesai, sukses. Kemudian ke depan saya berharap kamu mengambil gelar doktor ya. Silahkan nanti berkembang terus sampai saya berharap kamu bisa sampai mencapai gelar doktor. Banyak yang pingin seperti kamu, tentu adik-adik sekalian juga pingin seperti kamu. Jadilah tetap menjadi panutan untuk sekitar kamu dan hiduplah seperti garam ya, bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau orang Jawa urip hidup bermanfaat untuk orang lain, penuh makna, dan banyak yang merasa kehilangan ketika suatu nanti kita sudah dipanggil Tuhan. Terima kasih teman-teman juga yang luar biasa. Semoga forum silaturahmi ini banyak berkah untuk kita, memberikan insight, memberikan wawasan, dan tentu saja memberikan motivasi untuk adik-adik untuk menjadi ASN yang profesional, handal, dan berintegritas. Terima kasih semuanya. Selamat malam Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Izin Bu Ari, kita Selamat untuk sesi siang. foto bersama Ya. kalau bisa. Monggo. Ya. Kalau boleh Bu untuk sesi foto bersama di Zoom ini. Oh Bu. ya Ricky, foto bersama yuk silahkan. Siap, Bu, Yuk. siap. Sebentar Saya print screen dari Tovan, foto dulu Tovan. foto dulu ya. Iya, kayak bebas ya. Apa itu yang Oh. kayak gini nih, apa ini? Apa ini? Ini sarangeo ini. Bu. Sarangeo. Sarangeo ya. Yuk foto bersama. Senyumnya mana di foto Mas Jovan? Kasih Ya, apa? Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Senyumnya mana? Gaya bebas, yang santai. Ayo gaya bebas. Tovan malu-malu Bu senyumnya. Oke, sekali lagi Bu. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Nah, oke, monggo Bu. Iya, terima kasih, sukses untuk semua.
Mungkin Ya, Riki temennya istrinya Jovan kali ya angkatannya. Istri Beda. saya angkatan 24, Bu. Juniornya Mas Riki, Bu. Luar biasa. Salam buat istri, Pak. Siap, Riki. Iya, oke, dadah semua, dadah semua, ya, sehat-sehat semua ya, Makasih, semangat Mbak Riki, ya, makasih Bu Ari. harus semangat semua ya, harus mencapai pencapaian yang tertinggi.